Om, iya, saya refleks ini nih spion. Iya dek, gitu kan. Makasih ya Om. Masih merinding. Makasih ya Om. Oh iya dek, mamanya di sana. Tunggu ya. Iya Om. Makasih ya. Ya, hai. Balik lagi di perbincangan malam Kliwon. Ya, setelah episode kemarin kita kedatangan Teh Ani ya. Teteh Nyai Ani. Nah, ribet juga tuh. Yang ternyata membuka praktek Di Karawang. gitu untuk membantu katanya Teh. Nah, sekarang kita pengen dengar nih satu obrolan langsung sama narasumber, teman Kliwon juga. Teman Kliwon yang di video sebelum ini itu sempat kita bacain ceritanya. Betul. Dia itu sempat nyambi gitu ya, part time sebagai driver taksi online di tahun 2018. Betul. Nah, di satu hari dia dapat momen ngalamin 2 peristiwa mistis sekaligus. Ya, itu yang Ingat ya, teman yang Kliwon ya. di rumah sakit, yang nganterin dari rumah sakit. Ya. Nah, sama satu lagi nganterin anak-anak. Ya, anak-anak gitu. Nah, kita pengen dengar langsung kesaksiannya. Kita udah jauh-jauh datengin beliau juga. Kita langsung panggil aja. Silakan masuk, Mas Wiki. Terereret. Mas Wiki. Mas Wiki sehat ya Mas ya. Jadi kayak gini loh teman Kliwon, kita kan sering banyak dapat cerita. Ya, Gitu ya. Dan kita tuh kadang suka amazed sama cerita-cerita dari teman Kliwon yang gila, ini ceritanya mind blowing gitu. Banyak banget sebenarnya yang udah kita reach out buat cerita bareng. Gitu. Akhirnya kesampaian sekarang nih Mas Wiki ya. Yeah. Yang waktu itu inget banget ceritanya di Serang, ya betul ya Mas ya, di Serang. Yang pertama tuh jujur Mas pas kita bacain yang nganterin ibu-ibu ya. Iya. Ibu-ibu ternyata Iya, anaknya bilang, "Oh makasih ya." Gue masih merinding kalau misalnya diceritain asli. Sama yang kedua yang anak kecil itu ya. betul. Ya, ceritanya habis les ya. Iya, petang gitulah. Iya. Sekarang udah gede tuh berarti anak itu. Kalau anak beneran. Iya benar. Oke. Siap. Mas Wiki sehat? Sehat. Alhamdulillah. Makasih ya Mas Wiki, Terima jauh-jauh kasih udah datang ke kembali. sini. Sama-sama. Dari kantor loh, langsung. Sama-sama. Kebetulan kantornya juga jauh dari sini. Jauh luar juga. kota gitu. Betul. 3 jam ya kesini ya. Kurang lebih 3 jam. Naik apa Mas Luar tadi biasa. Mas di sini Mas? Kendaraan pribadi. Oh kendaraan. Saksi bisunya juga dibawa. Oh itu, naik mobil itu. Iya. Waduh. Itu Mas mobil Iya, itu tadi saksi bisu. yang menghantarkan itu. Betul. Oke, yuk. Oke. Kita masuk ke cerita berarti di Cilegon ya settingnya ya. Iya, saya di Cilegon. Monggo Mas Wiki. Di 2018 itu kan baru permulaan ada satu aplikasi. Betul. Ya, baru Gitu kan, masuk. baru di masuk. sana. Ketika itu memang karena saya bosen, karena sudah 8 tahun bekerja di daerah Cilegon juga, terus saya tuh nyoba daftar. Oke. Nyoba daftar, pendaftaran di Serang seperti biasa. Ya. Pendaftaran setelah selesai, barulah kurang lebih tuh ya saya menjalani seperti biasa. Belum ada apa-apa. Biasa dari mulai misalkan sebelum bekerja, saya tuh biasa ngisi waktu dahulu gitu kan. Itu untuk dapat orderan atau bahasanya ngebid. Ngebid. Bahasa-bahasa anak-anak taksi online pasti ngebid gitu iya. kan. Ngebid, terus udah gitu kadang anyep, kadang juga gacor juga gitu Kadang kan. fiktif gitu ya. Kadang fiktif. Benar. Terus juga ya kalau misalkan intimidasi di sana masih ada gitu kan, karena 2018 Masih antara ada perseteruan. friksi masih Online sama apa dulu tuh bilangnya? Konvensional. sebutnya pangkalan. Opang. Betul, opang gitu kan. Nah, pada saat saya menjalani itu kurang lebih hampir 3 bulan, barulah saya ketika di rumah yang di Cilegon. Kebetulan boleh sebutkan nama daerahnya nggak? Nggak apa-apa. Kalau misalnya Mas merasa itu aman, Mas sebut aja. Aman sih. Jadi kalau misalnya di Cilegon itu ada nama daerahnya juga daerah Grogol juga. Grogol. Kalau kita tahu kan Grogol itu Jakarta Barat. Jakarta Barat. Gitu kan. Nama daerahnya Grogol juga, saya tempat tinggalnya di situ ketika itu gitu kan. Kediaman saya di situ.
aktivitas seperti biasa, yaitu sholat subuh. Setelah sholat subuh kan biasanya waktu antara dengan jam masuk kerja tuh masih ada senggang. Nah, setelah saya sholat subuh, saya nyalakan aplikasi. Dengan maksud adalah ngisi waktu sebelum sarapan, sebelum aktivitas gitu kan. Akhirnya dapatlah saya satu orderan yang dimana itu di salah satu rumah sakit swasta di Cilegon. Di Cilegon? Ya, rumah sakit besar lah, gitu kan. Saya berangkat ke sana, sepi, namanya juga sekitar jam setengah lebih atau jam 5 kurang 10, 5 kurang seperempat itu masih gelap. Nah, akhirnya saat saya ke sana masih sepi, saya nyarilah orang yang memang dimaksud. Mas, saya di sini ya, gitu kan. Waktu itu saya kebetulan memang posisinya minta dijemput di belakang. Bukan di IGD, tapi di belakang. Di belakang rumah sakit? Di belakang rumah sakit. Pintu paling ujung lah. Pintu keluar belakang. Pintu keluar belakang gitu kan, rumah sakit. Oke, saya jemput. Setelah saya jemput, saya nungguin. Bu, di mana ya? Gitu kan. Saya telepon dulu kan masih 2018 tuh aplikasi tersebut masih nomor tuh tidak disamarkan. Masih pakai nomor asli. Masih nomor asli. Iya, masih nomor asli. Telepon nggak diangkat juga gitu kan, nungguin aja kan. Akhirnya saya keluar mobil, ketemulah sama seorang ibu itu. Gitu kan. Nah, ibu itu menggendong anak. Saya melihat memang itu ya anak yang sudah besar. Umurnya itu kurang lebih ya sudah 7 atau 8 tahun lah. Karena dia menggunakan kain khas coklat, menggendong di depan, lalu kakinya itu keluar, berarti kan sudah besar ya, gitu kan, kakinya sudah kelihatan gitu kan, berarti sudah besar, bukan anak kecil lagi gitu kan, maksudnya bukan anak balita lagi gitu kan. Akhirnya saat saya, oh Bu, ibu ini ya gitu kan, oh iya, gitu. Mas Wiki ya, iya, ayo Bu, saya bukain gitu kan, karena mikir saya, oh anaknya sakit gitu kan, karena anak sakit, terus si ibunya juga kelihatan udah apa ya, udah capek, kayak nungguin gitu aja, lelah gitu kan saya ngelihatnya. Akhirnya sambil digendong, sambil dipangku gitu duduk di tengah. Saya bawa, perjalanan itu dari daerah tersebut, dari rumah sakit tersebut, itu kurang lebih saya ke arah Lingkar. Kalau misalnya orang Cilegon pasti tahu, ke daerah Lingkar ada perumahan yang memang dia cukup luas, seperti Perumnas lah. Modelannya seperti Perumnas, di mana jalanan tuh masih lengang, karena masih pagi juga. Kurang lebih 15 menit perjalanan, pada saat mau mencapai masuk ke dalam perumahan, itu saya melihat di portal. Di perumahan di portal gitu kan. Wah, perumahan di portal gitu kan. Saya klakson dulu kan, siapa tahu ada satpamnya gitu kan, bukain. Saya klakson 2 kali, gak ada yang nyaut, dan ternyata si ibu tuh kebangun. Mas, gitu kan, kenapa Mas? Oh, maaf Bu, gitu kan, ngeganggu ya Bu ya? Ya saya mikir kan takutnya kan ngeganggu istirahat, takutnya juga rating juga gitu kan, nanti juga jelek gitu kan. Oh enggak Mas, akhirnya ditaruh lah anaknya, gitu kan. Saya ngeliat anak gitu kan, ditaruh karena lihat dari spion. Saya nggak, paling tidak sopan kalau misalkan seorang driver ketika itu, etika saya adalah misalkan nengok ke belakang tuh tidak sopan. Menurut saya, iya kan, dari spion gitu kan. Mungkin ada privacy atau lainnya. Akhirnya si ibu itu turun, bentar ya Mas ya, saya mau ke sana dulu ya. Akhirnya disamperin ke pos. Saya ngelihat masih fokusnya adalah saya ngelihat depan kaca. Si ibu itu nyamperin ke pos, terus si ibu itu akhirnya keluar ke pos gitu kan. Kayaknya memang satpamnya nggak ada. Nah, di sela-sela si ibu itu keluar, mungkin nyari satpam yang memang portal tersebut digembok. Tiba-tiba saya kagetnya ya karena ada yang nyapa gitu kan. Om, iya, saya refleks, ini nih spion. Iya Dek, gitu kan. Makasih ya Om. Masih merinding. Makasih ya Om. Oh iya Dek, mamanya di sana. Tunggu ya. Iya Om. Makasih ya. Yaudah Dek, tidur lagi aja. Saya bilang gitu. Ya Om. Saya lihat, oh tidur ya udah. Nggak lama memang selang waktu dari dia tidur dan ibunya kembali, itu memang nggak lama.
gitu kan. Posisinya mungkin sudah di depan mobil lah sedikit gitu kan. Posisinya pas, akhirnya digendong lagi. Dibuka, saya buka kaca, Pak, makasih gitu kan. Dan jalan, saya sudah jalan memang rumahnya paling ujung. Rumahnya paling ujung, belok mana lagi Bu gitu kan. Sudah diarahkan saat mau mencapai lokasi, memang titik lokasi ibu tersebut itu masih di depan gerbang. Karena ibunya juga ngomong juga, Mas maaf ya, saya nggak tahu lokasi rumah saya tahu nama perumahannya aja, gitu kan. Ya nggak apa-apa gitu kan. Kan biasanya banyak yang komplain gitu kan ya, titiknya di luar gitu kan, jauh nganterinnya. Kalau saya nggak apa-apa gitu lah gitu kan. Nah, saat mau mencapai ke lokasi, itu saya melihat juga ada di palang lagi. Tapi kayu-kayu. Pakai kayu. Kayu-kayu gitu kan, kayak kayu buat di palang, buat menghalangi sementara pengendara tidak boleh melalui jalan itu. Betul. Nah, pada saat saya mau melalui, barulah ada orang-orang. Dibukain lah. Pada saat dibukain, saya melaju lagi, barulah saya lihat ada bendera kuning. Ada bendera kuning. Saya refleks nanya, karena kan si ibunya juga sudah bangun gitu kan. Bu, siapa yang meninggal Bu? Gitu kan. Ini Mas, anak saya. Masih perlu lagi. Karena memang pengalaman pribadi. Bentar. Mas, boleh ya? Teh manis hangat ya Mas ya? Pakai ini aja Mas. Iya. Saya langsung diem dan sebisa saya menahan, tidak sampai ngomong ke si ibu, dah hanya mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma fifilahu warhamhu gitu kan. Ya semoga si adiknya juga ampuni gitu kan. Nah, pada saat turun tuh saya merasakan di situ bak pahlawan oleh warganya. Disambut. Saya bingung kena gitu kan. Kang gitu kan, karena memang daerah Cilegon tuh masih campuran antara Sunda dan ada Jawanya juga, Jawa Serang disebutnya, Jawa Serang gitu kan. Kang gitu kan, turun gitu kan. Oh iya Pak gitu kan. Wes turun. Wes gitu kan. Duduk. Udah duduk kan. Nah pada saat duduk tuh ya warga di situ tuh berterima kasih kepada saya. Berterima kasihnya adalah karena si ibu itu dia ekonominya kurang. Nah saat si ibu itu mau membawa anak tersebut atau jenazah tersebut, itu kan mungkin ada rumah sakit yang meminta biaya. Ambulans ya kan. Si ibu itu nggak sanggup dan mungkin sudah mencari taksi konvensional, akhirnya dia taksi online. Dapatnya taksi online. Betul. Nah saya juga di situ tidak sampai menyampaikan ke warganya bahwa tadi dia nyapa saya loh gitu kan. Cuman dari cerita tersebut dan dari kenapa sih gitu kan si ibu itu memesan taksi online dan anaknya itu berterima kasih, nyambung sih Mas. Nyambung sih. Oke. Pertanyaan dulu nih Mas ya mungkin ya. Yang pertama, ketika ngelihat di tengah anak kecilnya sosoknya gimana Mas? Bentukannya deh gitu. Kan dia bangun kan? Iya bangun. Dia pucat. Apakah gitu. emang anak kayak biasa aja? Iya, anaknya biasa aja. Nggak pucat, biasa aja. Memang pakai pakaian, nggak yang telanjang, masih pakai pakaian biasa gitu kan. Oke. Karena pada saat si ibunya turun kan saya melihat juga si anaknya diletakkan di bangku gitu kan. Iya. Nah, yang kedua nih Mas ya. Iya. Waduh, keselomot. Maaf. Yang kedua nih, apakah nggak ada keluarga yang menjemput Mas waktu itu? Atau menemani lah setidaknya? Nah, kalau itu saya nggak sampai bertanya. Nggak sampai bertanya. Pas itu cuma berdua aja tuh cuma berdua aja. Si ibu sama si di rumah itu ada keluarganya kan? Ada. Bukan cuma dia tinggal berdua doang kan? Keluarga, maksudnya keluarga tetangga? Nggak, keluarganya dia? Oh nggak ada. Berdua doang? Berdua doang. Jadi hanya tetangga-tetangga aja yang di situ. Saya tahu informasi itu karena tetangganya bercerita. Sudah kekurangan ekonomi, mereka hanya tinggal berdua. Allah. Itu loh maksud gue, maksudnya setidaknya kan ada yang ngedampingin gitu, nggak berdua-duaan banget. Betul, betul. Iya balik lagi kan, gue gitu. sempat mention di video sebelumnya kalau ya belum tentu semua keluarga tuh ideal. Betul. Gitu. Dan ternyata beneran cuma berdua tinggalnya. Betul, hanya tinggal berdua. Mas Wiki mau teh nggak atau mau apa? Wah, teh manis apa kopi? Kopi hitam Pak. Kopi hitam? Kopi hitam. Ini, manis nggak Mas?
Enggak. Oh enggak. Oh, kopi pahit. Kopi pahit. Oh, kopi pahit. Oke, mantap. Mau manggil Lebih apa cocok. gimana nih? Kopi pahit. Lebih cocok ya? Lebih cocok dong kayaknya. Kopi pahit, kretek nih. Iya kan? Kan bener. Ayam. Di kepala udar. Main turun lah aja rambutan. Tapi masalahnya kalau kretek dolar kuning. Bener, nggak boleh. Kita dari tadi asam juga ini. Itu pengalaman pertamanya Mas Wiki di pagi itu. Pagi itu. Itu jam berapa Mas? 3, 4? Pagi bro. Pagi biasa. Jadi habis subuh. Habis subuh ya. Gitu kan. Mungkin jam 6, ya, setengah 7 pagi. Enggak sampai jam 6 sih. Maksudnya jam setengah 6-an. Oh, karena perjalanan gitu ya? dari rumah sakit ke itu tuh kurang lebih sekitar 20 menitan karena masih lengang. Oke. Gitu. Karena masih lengang. Karena karakter kota Cilegon ya begitu. Aktivitas tuh ramenya adalah di jam 6 pagi. Iya. Gitu. Ya, betul. Gitu. Oke, itu pagi itu kejadiannya. Paginya. Nah, habis itu Mas Wiki kerja. Betul, Kerja seperti biasa. Okay. Jadi saat saya disuguhin, saya juga sambil ngeliat jam juga, karena kan wah perjalanan saya tentuin berapa lama nih sampai ke kantor gitu kan. Akhirnya saya berangkat kerja, saya bekerja seperti biasa, nggak ada apa-apa, nggak ada yang pengalaman apa-apa. Tapi sambil mikir juga, biasanya kan malam ya, tapi kok ini pagi-pagi. Itu dia. Paginya pagi terang lagi. Iya, maksudnya gitu, gitu subuh. kan. Biasanya kan malam ya, kok ini pagi gitu kan. Pagi, iya. Kok aneh gitu kan sih gitu kan. Cuman ya udah bekerja biasa, ibadah, sholat. Akhirnya pada saat saya pulang ke rumah, gitu memang saya di rumah bosen juga, gitu kan. Maksudnya bosennya ya waktunya gitu ya, waktunya terlalu luang. Akhirnya malamnya setelah Isya saya nyoba lagi deh. Ngebeat lagi nih gitu kan. Ceritanya itu ngebeatnya adalah saya sambil jalan-jalan. Sambil jalan-jalan. Karena kalau misalkan orang Cilegon asli gitu kan pasti tahu. Cilegon itu karakternya adalah kota segaris. Ya, betul. Lurus doang udah. Betul. Gitu kan. Gitu doang. Akhirnya saya ya pelan-pelan berhenti. Pelan-pelan berhenti gitu kan. Nah, sampai di satu tempat yang mungkin orang-orang sana pun tahu, itu nama departemen store dengan kalimat akhiran lama. Oke. Ya kan? Itu orang pasti tahu. Iya. Akhirnya saya nongkrong di situ tuh. Nongkrong di situ gitu kan. Sambil nungguin juga orderan. Kurang lebih sekitar jam 10:04 gitu kan. Sudah menjelang ke 10:30 lah. Dapatlah orderan. Dapat orderan. Saya lihat orderannya memang posisinya adalah di pasar yang memang itu ruko-ruko, kawasan ruko-ruko. Saya tahu gitu kan, kawasan ruko-ruko. Nah, pada saat saya mau chat, ternyata udah ditelepon duluan. Belum ngechat, udah nelfon nih. Udah telepon nih gitu kan. Mas, bisa jemput anak saya? Oh bisa Bu, bisa. Saya bilang gitu kan, bisa. Anak saya ciri-cirinya ini ya. Nah, disebutin ciri-cirinya. Ciri-cirinya bawa tas, gitu kan. Terus dari gitu pakaiannya kemeja atau pakaian anak sekolah, gitu ya. Tapi dia dia tidak menjelaskan bahwa warna apa, gitu kan. Hanya kemeja. Terus dari gitu celananya pendek. Dah. Oh ya Bu, gitu kan. Titiknya sesuai nggak? Paling utama sih itu kan. Sesuai kok Mas, gitu kan. Oh ya Bu, makasih. Saya mikir, anak kecil, abis les pakai gitu kan. Cuman kalau misalnya abis les, masa iya jam segini gitu. Udah amat lah gitu kan. Iya, 10:30 gini, 10:30 di pasar gitu. Aneh banget gitu kan. Apakah ini ibu yang memperkerjakan anaknya? Les intelijen. Tahu kan. Intelijen orang bakin lagi. Nggak tahu kan gitu kan. Akhirnya saya datang ke situ pelan-pelan dan itu udah sepi. Ya itu baik lagi. Cilegon itu jam 6 ke atas dan di jam 9 ke atas Cilegon itu udah sepi. Akhirnya saya ke lokasi pelan-pelan sambil saya lampu jauh gitu kan. Karena memang gelap gitu kan nyari. Nggak jauh dari pandangan saya di depan kaca itu, wah ada anak itu kali gitu kan. Saya nebak aja tapi memang titiknya juga sesuai gitu kan. Saya samperin, buka kaca dulu. Dek, mamahnya ini ya gitu kan. Itu nggak bapak sih. Udah. Dek, kenapa? Bapaknya ada. Bapak yang mana ya? Saya sendiri.
Sorry. Bapaknya gitu. Dek. Iya. Itu di kaca depan Mas berarti? Iya, kaca depan. Sebelah kiri gitu, manggil okay. gitu kan. Manggil, masa iya narik gitu kan, nggak mungkin. Juga. Dek, naik gitu. Kan nggak mungkin. Gak mungkin gitu. Kaca, dek gitu kan. Dicuekin. Waduh, cuekin. Benar intelijen dia nih. Dalam hati, songong banget nih bocah gitu kan. Udah kecil kagak nyaut gitu kan. Udah berapa gede sih Mas? Maaf sebelum jauh. Kalau kelas. Kalau kelas 3. Kelas 4 kelas 3. Oh, oke. Gitu kan, sekitar segitulah. Gede-gede banget. Enggak gede banget lah. Cuman kalau misalnya tinggi badannya sudah kisaran setengah kaca itu sudah lebih gitu maksudnya. Oke. Gitu kan. Berarti kan sudah agak tinggi gitu kan. Nah, setelah itu dia diem aja tuh. Dia diem aja, akhirnya saya buka lah pintu. Karena kan memang mobil LGCG gitu kan. Lo cicil, gue cicil. Singkatannya ya. Dibuka lah, karena masih nyampe nih gitu kan. Dari supir ke saya masih nyampe gitu kan. Dari posisi duduk driver, bukalah saya pintu tengah. Baru tuh masuk. Nggak ada ngomong makasih. Nggak ada halo, nggak ada halo. Nggak ada tuh gitu kan. Nggak ada hi guys, nggak ada. Nggak ada juga nggak ada. Vlog apa guys? Ada orang masuk taksi online. Hai guys. Gue getok nih. Bener. Lo di mana lu? Jam 11 baru pulang. Hai guys. Gak ada sama sekali. Dan saya melihat masih ya naik biasa. Oke, masuklah dia. Naik anak kecil biasa gitu kan. Dan ya namanya juga mobil begitu kan kedengeran gitu, tapaknya juga kan gitu kan. Akhirnya nggak nutup juga. Yang nutupin pintu ada saya juga. Oh, dia nggak nutup pintu? Iya, saya pikir kan jadi pas lagi dibuka naik doang nih. Saya kok nggak tutup sih? Gitu kan masih nyala nih lampu gitu kan. Lampu kabin masih nyala nih gitu kan. Akhirnya saya tarik juga kan, saya nyampe gitu kan. Tutup. Dah. Jalan. Dek, wes pulang les ya? Dicuekin lagi. Saya ngeliat di kaca. Saya lihat di kaca. Saya baru ngehnya adalah kok nih anak mirip pemeran film Sadako ya? Yang jadi anak kecil yang itu ya. Ponian. Memang ini lebih pucat, beda dengan yang tadi paginya gitu kan, lebih pucat. Tapi si anak nih dia megang tas, ini kaca gitu. Ngelirik aja. Gitu aja, nggak yang ngelirik ke saya, nggak ngelirik ke kanan, nggak. Ini aja. Ngeliat jendela kiri aja. Jendela kiri aja gitu kan. Saya pengen ngeledekin padahal gitu. Sakit leher gitu kan. Salah bantal lu gitu. Bantal yang disalahin aja. Iya maksudnya. Untung gak dibual sama anak. Udah nyetir aja lo. Ngomong aja lu driver gitu. Sikut sih kalau gitu mah. Gue kasih bintang 1 nih gitu. Ngancem balik. Banyak nanya ya. Udah antar saya. Bos kecil. Bos muda. Beda. Oke. Nah, pada saat perjalanan ya saya biasa gitu kan, habis pulang gitu kan. Dicuekin juga sama gitu kan. Dia habis dari mana emang sekolahnya di mana gitu kan. Basa-basi biasa. Dan akhirnya saya capek sendiri. Karena kenapa? Karena dicuekin. Iya, dia nggak pernah. Gak ada keluar sepatah kata pun. Oke. Gitu kan. Apakah dia batuk? Apakah dia kentut? Enggak ada sama sekali. Diem aja gitu kan. Tapi gitu bau. Enggak. Oh, enggak. Justru itu enggak gitu kan. Biasa aja, enggak sama sekali yang kalau misalkan saya mikir yang sama seperti paginya, apakah dia bau melati, apakah bau biasanya kan kalau ada gitu kan, enggak. Suasana jadi dingin tuh. Iya, bener-bener gitu. Enggak sama sekali gitu. Ini biasa aja, ya udah akhirnya jalan. Nah, perjalanan itu memang melewati ibaratkan perumahan saya sebelah kanan, ini melewati lagi ke arah Merak. Oh, udah jauh. Arah Merak. Gitu kan, ke arah Merak. Pada saat perjalanan ke arah Merak, saya pasti positifnya, oh mungkin rumahnya di daerah Anu. Gitu kan, saya tahu juga daerah Anu. Terus, apa mas depannya? Sorry. Ya? Depannya apa perumahannya? Biar kebayang nih teman-teman di sini. Oh iya, nama perumahannya ada kota. Bahasanya ada kota. Oh, oke. Pasti gitu kan. Oh ternyata bukan gitu kan. Akhirnya saya lewatin lagi. Saya interaksi karena ya nggak mungkin pada saat perjalanan saya telepon gitu kan. Ya. Akhirnya saya interaksi, Dek ini sesuai map, apa sesuai titik ya? Beloknya ke sini ya? Didiemin lagi gitu kan. Akhirnya saya bingung gitu kan. Bingung. Akhirnya saya ngikutin maps.
yang mana belok kiri itu adalah awalnya rumah-rumah warga. Dari mulai rumah warga yang besar, yang sedang gitu kan. Dan itu si titik masih jalan jauh. Masih jauh dari situ. Masih jauh. Gak lama dari rumah warga itu kebun pisang, kebun singkong gitu kan. Dan terakhirnya titiknya itu adalah di Ilalang. Terakhirnya. Oh, nggak ada rumah. Jadi saya sampai lampu jauh juga gitu kan. Karena nggak ada rumah lagi. Nggak ada rumah lagi gitu kan. Dan itu buntu, Mas? Atau udah ilalang aja? Ilalang aja. Nggak buntu, cuman ilalang aja gitu kan. Saya karena fokus karena sudah dicuekin gitu kan, saya juga ngeliat spion tengah dan saya fokusnya adalah ke depan sama ke maps. Dek, di sini ya? Tak, berhenti kan gitu kan. Sudah sampai lokasi. Dek, saya lihat spion nggak ada. Aduh, kena lagi. Kopinya mana, Mas? Oh, habis. Maaf ya, habis. Siap. Nggak nyaut. Hilang gatunya. Rugi dong. Ya, Rudi gong. Yang bener aja. Oke. Anak kecil itu nggak ada nih. Nggak ada. Di spion. Baik lagi makanya mobil SCGC gitu kan. Biasanya kan kebuka pintu tuh berisik. Dah. Ya. Pertama itu. Yang kedua adalah posisinya pintu mobil saya masih kekunci. Masih kelok. Masih kelok. Dan kalau dibuka kan kabinnya loh, lampu. Kabinnya lah. Otomatis kan lo ngeset itu kan. Betul. Gila. Gitu kan. Oke, terus pas lagi nggak ada. Saya sempat kepikiran mau keluar, takutnya gitu kan. Takutnya apakah dia memang lompat atau gimana kan gitu kan. Dari tadi dia mulu kan gitu kan. Reaksi pertamanya nyari. Takutnya dia anxiety ya kan. Dan nggak tahu kan, nggak tahu gitu kan. Lu kayak disangka penculik atau Iya kan gitu kan, nggak tahu. Iya Gitu kan. Akhirnya nggak lama saya udah panik. Nggak ada, karena memang paniknya adalah nggak ada, bukan karena takut apa-apa, kebun biasa aja gitu kan. Akhirnya nggak lama telepon lah si ibu. Bunyi ini handphone lu. Bunyi telepon, wah si ibu ini nih. Ya bu gitu kan. Tadinya saya udah mau ngomong, bu maaf bu, anaknya nggak ada, anaknya hilang gitu kan. Tadinya mau ngelapor begitu. Tadinya mau ngomong gitu, cuman si ibunya udah nyaut duluan. Mas, makasih ya udah nganterin. Iya bu. Maaf ya, anak saya emang gitu. Maksudnya? Iya bu, maaf ya. Oh iya, dimatiin. Kalau pembayaran, baik yang pertama maupun yang kedua, itu sudah pembayaran aplikasi. Tidak ada tunai di situ. Saya di situ langsung putar balik. Putar baliknya pun susah. Iya. Wah gila. Langsung merinding nggak Mas di situ? Nggak? Wah. Kalau merinding sih lumayan, cuman kayak bingung aja gitu kan. Ini apaan sih? Iya, apa sih gitu kan. Ini apaan sih? Udah mah paginya begitu gitu kan. Malamnya begitu, kenal lagi gitu kan. Kenapa sih gitu kan. Akhirnya ya saya ke jalan raya. Dan karena sudah sekitar jam 11-an lebih, setengah 12 lah gitu kan. Karena perjalanan ke daerah situ juga hampir 45 menit lah gitu kan. Saya ke sana, saya keluar. Biasa sampai ya ngedumel sendiri gitu kan. Udah pagi begini gitu kan, malam begini, ada baik sih gitu kan. Apa gua harus berhenti ya maksudnya? Berhenti freelance gitu kan. Kayak teguran apakah gua berhenti freelance gitu kan. Udah fokus aja kerja gitu maksudnya gitu kan. Iya gitu kan. Apa nggak direstuin gitu kan. Nah, akhirnya memang karena posisi pengen nenangin juga, warkop lah gitu kan. Di warkop nih gitu kan. Saya nongkrong di warkop, barulah ngobrol. Baru ngobrol gitu kan, biasa basa-basi bawa bapak di situ kan ya, bawa bapak gitu kan, dari mana mas gitu kan, wah platnya jauh nih, iya mobil saya jauh, gitu bukan asli sini gitu kan, terus kerja mas, kerja, tapi sambil ini sih taksi online, oh gitu kan, ceritalah saya yang barusan, ceritalah saya barusan gitu kan, cerita barusan diketawain saya, diketawain orang Cilegon gimana mas rasanya? Ya emang apa? Diketawain saya dalam hati gitu kan, kalau bukan orang tua gue gampar loh. Diketawainnya kenapa mas? Diketawainnya karena sayanya panik. Tapi mereka reaksinya bukan kayak kita kaget, merinding, takut atau enggak, malah gitu kan, biasa mas gitu kan. Maksudnya biasa gimana gitu kan. Iya itu mah udah baik yang nganterin kayak gitu. Terus itu apaan saya bilang gitu kan. Anak pesugihan.
Saya langsung nyaut. Kalau anak pesugihan, kenapa nggak terbang? Kenapa nggak ngilang aja langsung ke lokasi, gitu kan? Kenapa harus naik taksi online? Kenapa nggak naik angkutan umum? Repot banget gitu kan? Naik iya kan? Trans. Iya kan, ngetapnya kan bingung nanti kan? Jak Lingko ribet. Kagak ada dong. Oh iya, di Cilegon ya? Cilegon Lingko nggak? Nggak ada dong, nggak ada. Ya maksudnya, saya langsung ngomong gitu, jadi ketawain saya gitu kan. Emang begitu mas persyaratannya. Ya persyaratan masa ya harus tertulis taksi online? Enggak juga pak, saya bilang gitu kan. Saya berkali-kali saya ngomong begitu. Ternyata ya memang random gitu kan. Kadang ojek yang nganterin, kadang tukang beca gitu kan yang nganterin. Nah kebetulan memang mungkin saya gitu kan. Yang nggak lama dari warkop itu ya saya langsung ke tempat pencucian mobil gitu kan, cuci gitu kan. Ya mungkin dengan maksud ngeruat lah atau apalah gitu kan. Cuman kan cuci lah gitu kan. Ya memang ada cuci 24 jam di situ kan. Khawatirnya ikut gitu maksudnya, khawatirnya ikut gitu kan. Khawatirnya ikut aja gitu kan. Karena dua makhluk ini yang berduduk di tengah. Gitu kasarnya gitu kan. Dua-duanya di tengah gitu kan. Atau ganti kulit mas, ganti kulit. Nah kebetulan di PMK itu sekarang kita punya jasa reparasi jok. Nah betulan berarti. Tiba-tiba punya servis baru. sak. Ya begitu bunyinya tuh. Sak. Miring nih. Sak. Somjin gitu. Itu mah kulit Mio ya. Oke. Tapi setelah itu nggak ada apa-apa lagi. Iya. Ada lagi nggak? Kalau setelah itu sih sebenarnya ada. Tapi bentar, sebelum lanjut, lu emang tipikal yang sensitif nggak sih mas? Berarti mas? Kalau sensitif tuh soalnya dari tadi tuh telak banget loh, bukan cuma siluet, bukan cuma asap. Ya gimana tuh mas? Emang mas sensitif atau gimana gitu? Iya. Kalau misalnya dibilang sensitif juga, saya sih ngerasanya tuh biasa aja. Biasanya karena waktu lagi setelah peninggal kakek, itu kan meninggalnya di waktu lagi SD, masih kelas 4 atau 5 SD. Setelah itu sekitar SMP tuh saya mimpinya tuh cahaya putih, cuman suara kakek saya khas, gitu kan, yang dimana suara kakek saya itu ngomong, Ki, jangan dipakai main-main. Bingung saya, apaan gitu kan. Nah kebetulan memang orang tua saya sudah almarhum. Ketika masih hidup saya sempat konfirmasi, nanya nih gitu kan, Mah ketemu Aki gitu kan, kenapa, bilang apa gitu kan, Ki jangan dipakai main-main. Oh ini kali gitu kan. Akhirnya saya dapatlah kayak cincin peninggalan beliau. Cincin apa namanya, batu ya, batu alam gitu. Masih ada tuh sampai sekarang. Cincin. Udah saya buang. Udah saya buang karena nyampainya ke sekarang, maksudnya ke yang terakhir tuh ke anak saya. Gitu. Efeknya. Nah saya lanjut nih. Iya. Nah ketika di SMP itu ya saya biasa nggak yang ngalamin apa-apa, cuman pada saat pernah perjalanan dengan almarhum papa saya, itu kalau misalkan ke daerah Cianjur mungkin pernah melewati Jonggol dan Cikalong. Ya, pernah. Gitu kan. Kalau dulu di tahun 2000 sampai dengan 2002 gelap banget. Iya. Asli. Dan belum dicor ya. Betul, belum dicor, masih berantakan bener. Kayak gini nih jalanan. Kebetulan memang waktu itu dengan ayah saya dari Cianjur pulang itu malam. Saya nggak ingat jam berapanya. Pakai mobil yang masih tap kaset. Ya kan, tap kaset. Akhirnya saya pasanglah kaset ketika itu gitu kan. Yang memang lagu nostalgia lah gitu kan, biasa gitu kan. Nggak lama si lagu nostalgia itu berubah jadi degungan. Degungan. Gamelanan. Kalau misalnya Jawa kan gamelan ya. Kalau misalnya ini degung. Nah, papa langsung ngomong, apaan sih Ki? Ganti. Gitu kan. Perasaan tadi kaset bener gitu kan. Ganti kaset lagi. Bener tuh main lagi udah. Gak lama saya masang kaset lagi,
Di situ langsung bau bangke di dalam mobil. Bau bangke di dalam mobil. Si bau bangkainya tuh bener-bener nggak hilang. Akhirnya almarhum papa itu ngomong, buka kacanya. Buka kacanya. Pas lagi dibuka kaca harusnya kan logikanya sama seperti bau asap rokok gitu kan ya. Ya. Atau bau yang lainnya kan keluar. Gitu kan. Ini enggak sama sekali berkurang. Sama sekali nggak berkurang. Tapi yang anehnya ketika ada nemuin warung atau rumah warga, di situ hilang. Saya cuek. Belum ada apa-apa, biasa aja. Beranjaklah gitu kan, sampai SMP itu nggak ada apa-apa selain yang terakhir itu, barulah di SMA. Nah di SMA itulah saya ketika ada orang bercerita itu apa ya, seperti jiwa nih ke dimensi di mana dia bercerita. Ke bawah apa sih rasanya? Iya. Itu ya, oke. Dimensi bercerita. Nah akhirnya percaya nggak percaya gitu kan, pas lagi saya mendengarkan, tapi sambil saya saya sambil ngomong, rumah lu yang posisinya di sini ya? Iya. Padahal saya belum pernah main ke rumah dia gitu. Terus kamar lu yang ini ya? Sekarang lu pakai spray ini ya gitu kan? Iya. Itu kok lu tahu gini. Nah akhirnya ini sedikit flashback juga. Di saat SMA itu memang ada radio sekolah juga. Radio sekolah yang mana ketika itu guru-gurunya mensupport murid-muridnya gitu kan untuk menjadi penyiar radio. Oke. Kebetulan lah saya kepilih, lalu buatlah satu program dulu tuh. Yang awalnya bercanda-bercandaan teman-teman, mungkin hanya nerima telepon semuanya gitu kan. Namanya Kisah Misteri. Program horor gitu. Program horor gitu. Cerita gitu kan, cerita. Nah, pada saat di SMA itu karena kita sudah pulang sekolah di jam 4, lalu kita masih ada di sekolah dan siarannya adalah di abis maghrib 6:30, banyaklah mulai. Disitulah yang temen yang tidak bisa melihat, saya bisa. Di SMA itulah gitu kan. Saya nggak ketakutan, malahan cuman udah ngeliatin gitu kan. Apa mas yang dilihat? Apa yang dilihat? Ya dari mulai anak kecil lari dalam studio gitu kan. Anak kecil seneng aja gitu, anak kecil. Terus tiba-tiba saya kaget sendiri dan temen gitu kan, temen waktu lagi penyiar radio tuh, ngapa lu gitu kan. Karena pada saat itu kan biasa kaca ya. Ada kaca di depan mixer tuh, ada kaca. Tiba-tiba pala nongol. Pala nongol gitu kan. Stop lu, bilang gitu kan. Apa lu? Nggak apa-apa. Ya udah, saya anggap itu biasa aja, dan mungkin karena kegiatan saya ketika itu di sekolah, nyampe lah ke satu komunitas di sekolah yang memang nyari-nyari juga tuh. Mungkin yang sama kayak sekarang di penelusuran gitu kan. Nyari-nyari juga gitu kan. Bukan bergabung sih, diajak gitu kan. Mereka yang berkomunikasi, kalau saya cuma hanya bisa melihat gitu kan. Nah, sampailah di mana jengahnya adalah ketika ke lokasi apapun saya melihat, kalau siapapun saya melihat. Nggak mau. Malah justru kalau misalnya saya nggak mau sama sekali. Kalau orang kan pengen dibukain dong. Six sense-nya pengen dibukain dong, indra keenamnya. Sama sekali saya nggak mau. Dan akhirnya apakah itu masih ikut atau enggak? Ketika anak saya baru berumur 3 bulan, itu ditaruh di atas kasur, yang mana ada dipannya dan kasur biasa gitu kan. Biasanya kalau misalnya anak 3 bulan tuh kan dibatesin dengan gulingnya. Guling-guling buat mungkin agar pergerakannya tidak begitu jauh gitu kan, untuk melindungi gitu kan. Biar nggak jatuh. Betul, biar nggak jatuh juga. Dan kebetulan memang saat itu di rumah itu kedatangan teman-teman yang mau mengunjungi gitu kan. Nah, saat anak saya tidur, teman-teman lagi mengunjungi, memang pintu kamar biasanya kan dibuka. Ya, betul. Agar mengetahui anak ini nangis atau tidak gitu kan. Yang notice anak saya kenapa-napa adalah teman saya. Ki, anak lu bukan? Apaan? Saya langsung ke kamar, anak saya ada di bawah lantai. Edan. Ini ngegelinding. Kalau misalnya ngegelinding, gulingnya itu pasti kegeser. Iya. Itu tetap posisinya masih. Terus kalau misalkan mereka nih, teman-teman saya nih bawa teman-temannya, maksudnya bawa anak-anaknya. Kalau misalkan ditarik sama anak-anak kecil, pastinya nangis. Atau dia kegeser juga kan. Ini enggak.
posisi gulingnya masih rapih dan si anak di bawah di lantai. Ketika di lantai nggak nangis, tapi pada saat digendong nangis. Oke, akhirnya apa itu Mas? Ternyata ulah siapa sepenglihatan Mas Wiki? Kalau misalkan saya akhirnya bercerita ke 1 orang, 2 orang gitu kan, karena baik lagi untuk mendapatkan ilmu gitu kan ya, nggak cuma 1-2 orang, buang aja gitu kan, niatin, si cincin ya, buang aja gitu kan. Saya masih ingetan gitu kan, karena memang masih disimpan ketika itu. Akhirnya saya buang, terus ya mendekatkan diri lah gitu kan. Ya, capek juga, gitu kan, karena nggak mau sampai kita ke keseret-seret akan ke keluarga lah efeknya. Kecuali kalau misalkan kita doang sih nggak masalah ya. Kalau misalkan keseret ke keluarga sih yang soalnya ini udah mengancam ya, dan efeknya tuh lebih ke negatif daripada manfaatnya gitu. Betul gitu kan. Oke. Di situ. Berarti Mas Wiki ini udah merasakan dari kapan, Nu? SMP. Tadinya tuh saya pengen ngomong tuh, karena sering dengernya kalau udah SMP itu pasti diberi ya, pasti dikasih. SMP. Sampai kesel tuh, dan itu sampai kesel gitu. Ini cerita nih SMP mulu gitu kan. Kopi dulu Mas, sudah ada kopinya. Udah, terima kasih. Kopi dulu kayaknya. Dari SMP udah nyembawa bangke loh. SMP kok nyembawa bangke. SMP tuh jadi pilot. Wah, nikmat. Gua mau ngipas dulu Nikmat diluruh. Nikmat. Gitu kudunya. Edan. Kaget gua. Gua kira kenapa? Gitu. Mas Wiki terakhir nih mungkin. Iya. Sampai sekarang berarti indera keenam yang lu milikin tuh masih ada atau berbarengan dengan lu buangnya si benda itu hilang? Kalau berbarengan sih kayaknya sih enggak juga. Cuman kalau dulu kan mungkin sampai ngelihat gitu kan, sampai ngelihat kalau dulu. Kalau misalkan sekarang ya udah ngerasain, terus kadang nyerang fisik. Nyerang fisiknya tuh kayak apa Mas? Sakit. Jadi sempet lagi tidur ya saya nggak pakai air conditioner atau pakai kipas, nggak pakai gitu, karena memang lagi pengen nyantai aja. Perut tuh kayak ditonjok, pengen muntah tapi nggak keluar apapun, maksudnya sampai bener-bener enek banget tapi nggak keluar apapun. Bukan asam lambung tuh ya? Bukan, ya itu pada saat hari itu juga saya langsung pergi ke klinik juga. Dan saya langsung cek darah, takutnya apakah darah saya kenapa gitu kan. Nggak ada apa-apa, normal. Cuman capek aja, capeknya kayak gitu. Gitu kan, cuman ya mungkin ngerasain, tapi mungkin ya kesel gitu. Lu gitu, dulu ngelihat sekarang enggak, mungkin gitu, mikirnya gitu. Kalau Danu nggak punya bendo. Ntar papa lu gua bacok. Gitu. Kalau anak kecil bawa bendo gitu. Yang penting gua Arpan datang. Dek, bapak mana gitu. Bapaknya ada. Oke deh. Mas Wiki, makasih banyak ya. Terima kasih kembali. Sama-sama, terima kasih. Ya, anyway, kita tuh akan masih beririsan dengan Mas Wiki karena Mas Wiki tadi akhirnya ngasih tahu kita tempat untuk penelusuran. Di bilangan Sentul ya. Itu daerahnya apa tuh Mas? Gak usah dikasih tahu dulu, cuman Sentul ya? Masuknya Sentul. Masuknya Sentul. Masuknya Sentul. Tuh, baru teman Kliwon sejati. Jadi kalau teman Kliwon mau cerita di sini, tulis saja cerita singkatnya, nanti kita kurasi. Dan kalau punya ide kita penelusuran kemana, langsung aja. Mas Wiki mau nganterin kita nanti. Asik. Makasih banyak Mas. Terima kasih sama-sama. Terima kasih. Pakai mobil yang buat mengantarkan. Ntar diruat lagi. Capek lagi. Oke, siap. Terima kasih sekali lagi Mas Wiki. Sehat selalu, lancar terus kerjaannya. Amin. Dan buat teman Kliwon, terima kasih udah nonton perbincangan kita malam hari ini ya. Ya, kita ketemu lagi di perbincangan malam Kliwon berikutnya. Dadah. Bye.